Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada kelanjutan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Nasura 2101. Kisah yang berjudul Satara. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Orang-orang hanya bisa melongo dengan ekspresi ngeri mendengar penuturan dokter. Begitulah akhir Sola selamat, meski dia koma untuk beberapa waktu. Jamrodi yang mengetahui Sola masih hidup menjadi panik bercampur geram. Apapun caranya, aku harus menghabisinya. Kalau dia sampai buka mulut, orang-orang akan tahu rahasiaku. Aku bisa dibakar hidup-hidup oleh warga. Membayangkan hal itu saja aku gak sudi, apalagi jika benar-benar terjadi. Jamrodi masih mengomel geram. Dengan geram dia menggedor pintu rumah Ki Sentono. Dak dak dak. Jamrodi menggedor pintu dengan gagang parang miliknya. Ya, tunggu sebentar. Suara Ki Sentono meminta Jamrodi menunggu. Terdengar masih mengantuk. Jamrodi kembali menggedor pintu. Tidak sabar tergopoh Ki Sentono membuka pintu. Membuka pintu saja lama sekali, Ki, rutuk Jamrodi. Dia langsung masuk, meski Ki Sentono belum mempersilahkan dia masuk. Langsung duduk di sebuah kursi reot yang ada di sudut ruangan. Ada apa jam pagi-pagi begini membangunkanku? Tanya Ki Sentono penasaran. Sola masih hidup, Ki. Dokter berhasil menyelamatkannya. Ki Sentono hanya bereaksi datar. Kenapa kau bereaksi datar, Ki? Tanya Jamrodi dengan nada kesal. Aku sudah menduga. Apa maksudmu, Ki? Aku kan sudah bilang jangan membunuh lebih dari satu di tempat yang sama dan di waktu yang sama. Kau tidak memperdulikan ucapanku. Ki Sentono menghela nafas berat. Sekarang itu tugasmu menghabisinya, atau penduduk akan tahu rahasia kita berdua. Biarkan saja, Ki. Toh dia sudah koma, dia tidak akan bangun. Lalu bagaimana jika dia bangun? Kau harus cepat-cepat menghabisinya, mumpung dia masih koma. Suruh saja Satarang melakukannya. Tidak untuk kali ini. Lah, kenapa, Ki? Kau pikir aku tidak butuh istirahat apa? Dalam seminggu ini aku terus terjaga siang dan malam demi mewujudkan keinginan bejatmu. Demi mendengar jawaban Ki Sentono, Jamrodi beram. Dia mengarahkan parangnya ke leher Ki Sentono. Ki Sentono lagi-lagi hanya berekspresi datar, meski parang milik Jamrodi telah menempel di lehernya. Aku membayarmu sangat mahal, Ki. Berani-beraninya kau menolak keinginanku. Jamrodi menekan parangnya hingga menggores leher Ki Sentono. Tapi lagi-lagi Ki Sentono hanya menyeringai datar. Dengan gerakan yang begitu cepat, parang telah berubah berada di tangan Ki Sentono. Saking cepatnya gerakan Ki Sentono, nyaris tidak terlihat. Detik selanjutnya parang di tangan Ki Sentono telah menyobek kedua kaki Jamrodi hingga ia jatuh berlutut sambil mengerang, memegangi kedua kakinya yang bersimbah darah. Brengsek, umpatnya menahan sakit. Jangan kau pikir karena kau ngasih aku uang yang tidak seberapa, kau bisa memerintahku. Aku mau melakukannya karena memang aku ingin melakukannya, bukan karena uangmu. Sekarang pergilah. Jika kau gagal menghabisinya, maka kau juga akan kuhabisi. Begitu Ki Sentono menyelesaikan kalimatnya, ia menyeret Jamrodi keluar dari rumahnya, lalu melempar parang milik Jamrodi serampangan. Kemudian menutup pintu rumahnya kasar. Brak! Jamrodi mengepalkan kedua tangannya menahan sakit hati pun sakit di kakinya. Darah masih mengucur dari kedua kakinya yang terluka, tapi bibirnya tidak berani berucap apa-apa. Sesaat kemudian Jamrodi melepas bajunya, dirobeknya jadi dua, lalu dipakainya untuk membalut kedua kakinya yang terluka. Begitu selesai membalut kedua kakinya, Jamrodi ngesot mengambil parangnya. Dia meninggalkan rumah Ki Sentono dengan terus mengesot. Kakinya tidak mampu menyangga tubuhnya. Ketika berpapasan dengan warga, baru dia mendapat pertolongan.
Jamrodi dibawa ke rumah mantri kesehatan, lukanya dijahit. Saat pulang ia menggunakan jagrak. "Bagaimana kau bisa terluka?" tanya Karjo, salah satu warga yang mengantarnya. Aku terjatuh dan tidak sengaja parangku menancap di kakiku," jawab Jamrodi berbohong. "Bagaimana bisa? 2 kaki sekaligus?" tanya Satiman, warga yang lain yang juga mengantarnya. "Tadinya cuma kaki kiri saja. Aku berusaha berdiri dengan bantuan parang, lalu melangkah. Berjalan beberapa langkah, naas, aku tersandung dan kembali terjatuh. Parangku mengenai kakiku yang lain." Jamrodi memang jago berbohong, sehingga begitu mudah baginya mengarang cerita. Karjo dan Satiman manggut-manggut mendengar jawaban Jamrodi. Sepanjang jalan Jamrodi berpikir keras bagaimana cara dia menghabisi sholat. "Aku mesti melakukannya dengan tanganku sendiri." Tanpa sadar, Karjo dan Satiman menatap bingung. Hampir bersamaan bibir mereka berdua berucap tanya. "Apa maksudmu, Kang? Apa yang akan kau lakukan dengan tanganmu sendiri?" Jamrodi geragapan menyadari bahwa dia keceplosan. Jamrodi menutupinya dengan tertawa terbahak-bahak. "Aku hanya kepikiran hewan piaraanku, Kang." Kamu ini ada-ada saja, Kang," timpal Karjo. "Masih sakit kau mikirin hewan peliharaan," ucapnya lagi menambahkan. Di dalam hati tidak percaya dengan umpatan Jamrodi. Meski ucapannya seolah mempercayai ucapan Jamrodi, tapi ada bayangan panik di bola mata yang tidak dapat ia sembunyikan. Sementara Satiman tampak diam saja. Tatapannya susah diartikan. Meski ia juga tersenyum, tapi ada bayangan ngeri yang berusaha dia tutupi dengan senyuman. Mereka langsung pulang begitu Jamrodi masuk rumah. Keduanya masih membahas Jamrodi saat mereka meninggalkan halaman rumah Jamrodi. "Apa ya, Kang, sebenarnya maksud Jamrodi?" tanya Karjo. "Aku juga tidak tahu. Tapi ada yang cerita, sebelum Bara meninggal, Jamrodi sempat berkelahi dengan Sola dan Bara," jawab Satiman. Suaranya pelan nyaris berbisik. "Siapa yang cerita, Kang?" tanya Karjo penasaran. "Shh, jangan keras-keras, nanti ada yang dengar. Itu artinya nyawa kita juga dalam bahaya." Belum lagi Satiman menyelesaikan kalimatnya, Karjo menyela. Keduanya langsung tercekat, seolah menyadari bahaya yang sedang mengincar mereka. Setelah itu keduanya melangkah dalam diam, dicekam kengerian oleh spekulasi sendiri, hingga sampai rumah masing-masing tidak saling bicara. Jamrodi yang terpaksa mesti menuruti perintah Ki Sentono ke rumah sakit tempat Sola dirawat hari itu juga. Pertama-tama yang dia lakukan adalah mengamati keadaan, lalu menelisik segala kemungkinan demi melancarkan rencananya menghabisi Sola. Kakinya yang masih memakai penyangga justru menguntungkan baginya, karena orang mengira dia adalah salah satu pasien di rumah sakit itu, hingga ia bisa bergerak dengan leluasa. Jamrodi mengendap-endap di sekitar kamar tempat Sola dirawat, menghitung setiap berapa jam dokter datang atau perawat masuk kamar Sola. Dia juga mencari cara supaya dia mudah masuk ke kamar Sola. "Bisa saja aku datang sebagai pengunjung dan bilang bahwa aku tetangga dekatnya yang ingin menjenguk, tapi itu artinya aku akan meninggalkan jejak." Jamrodi menimbang-nimbang kemungkinan termudah dan terbaik untuk dapat masuk ke kamar Sola. Sepertinya menyelinap adalah hal terbaik. Menjelang dini hari akan aku lakukan, karena saat itu petugas jaga pasti sedang terkantuk-kantuk. Jadi aku akan lebih mudah masuk kamar Sola. Jamrodi sudah menemukan celah terbaik untuk melancarkan aksinya. "Aku hanya perlu mencabut peralatan medis yang membuatnya tetap bernapas." Jamrodi tersenyum licik penuh kemenangan. "Setelah Sola mampus, aku tidak perlu khawatir lagi. Aku akan hidup tenang dan berpura-pura seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu." Manusia biadab seperti Jamrodi menganggap nyawa manusia tiada harga. Ia menghilangkan nyawa hanya untuk kepuasan. Bagai lalat yang membuat kesalahan kecil pada manusia karena menghisap sedikit darah demi menyambung hidup, tapi mesti menerima kematian dengan cara mengenaskan. Seperti yang sudah dia rencanakan, Jamrodi mengendap-endap memasuki kamar Sola. Tekadnya sudah bulat, malam itu Sola mesti mampus. Sebelum masuk ke kamar Sola, ia menata beberapa kali meja tempat para medis berjaga. Sesekali ia juga mengintip Sola yang terbaring bagai mayat. Sementara alat medis terhubung dengan tubuhnya yang ringkih. Setelah Jamrodi yakin tidak ada yang melihat dalam satu gerakan yang sangat cepat,
Jamrodi masuk ke kamar Shola. Mata Jamrodi melotot hingga hampir keluar saat dia masuk kamar Shola. Sinar matanya menyiratkan kekecewaan bercampur panik. Bagaimana tidak, ternyata Shola tidak ada di tempat tidurnya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Baru beberapa menit yang lalu dia ada di sini. Kapan dia dikeluarkan dari kamarnya? Jikalau benar dia dikeluarkan dari kamarnya, bagaimana aku tidak melihatnya? Sementara aku tidak melihat seorang pun yang melintas. Jamrodi makin panik. Dia kembali menyelinap keluar. Panik dia mencari Shola hampir di setiap sudut rumah sakit. Ia mengitari hampir seluruh rumah sakit. Nihil. Akhirnya ia memutuskan mencari di luar rumah sakit, tapi ia tidak dapat menemukannya. Shola menghilang tanpa jejak. Kita kembali di hari di mana Shola dibawa ke rumah sakit. Setelah dokter membedah perutnya, sesungguhnya Shola langsung siuman begitu dia keluar dari ruang operasi. Namun dia meminta dokter untuk merahasiakan hal ini dengan alasan keselamatan. Shola juga yang meminta dokter untuk menyampaikan kepada semua orang, termasuk kepada orang tuanya, bahwa dia koma. Sebetulnya dokter mengusulkan untuk membuat pasien fiktif lalu memindahkan Shola ke rumah sakit lain dengan nama orang lain. Namun Shola menolak karena ingin tahu siapa pelaku pembunuhan yang telah menewaskan Bara, Komari, dan Sari, pun orang yang telah mencelakainya. Orang yang ingin menghabisi saya pasti akan segera datang untuk menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda begitu tahu saya masih hidup, ucap Shola memberi alasan kepada dokter. Selain itu, jika sang pembunuh datang lalu menghabisi pasien fiktif, berarti akan jatuh korban lagi secara sia-sia. Tapi nyawa Anda dalam bahaya besar, ucap dokter memperingatkan. Anda benar dokter, namun saya harus mengungkap siapa yang telah menghabisi nyawa Bara, Komari, dan... Apa Anda yakin mau membahayakan keselamatan Anda sendiri? Saya yakin dokter. Buat apa hidup jika selamanya dihantui rasa bersalah karena tidak dapat mengungkap rahasia kematian para sahabat saya? Mereka sudah seperti saudara buat saya dokter. Shola menjelaskan panjang lebar. Ada nada putus asa dalam suaranya. Sementara seseorang yang tadi ada di kebun dan mengawasi Shola dan Bara dari arah yang tidak terlihat, kini juga berada di luar kamar ruangan tempat dokter dan Shola bercakap-cakap. Dia tampak tersenyum. Sudah kuduga, dia memang orang yang kucari, ucapnya lirih, seolah sedang berbicara dengan diri sendiri. Darahnya juga wangi banget. Entah apa yang ia maksud dengan mengatakan darahnya sangat harum. Sejak saat itu ia terus mengawasi Shola. Ia selalu mengikuti setiap perkembangannya. Di hari-hari di mana Jamrodi mengendap-endap ke rumah sakit hendak membunuh Shola, ia menyelinap masuk ke kamar Shola, memakai masker bertopi. Topinya hampir menutupi seluruh wajahnya hingga Shola sulit melihat wajahnya. Siapa kau? Ucap Shola ketakutan. Dia berusaha duduk, tapi dicegah oleh orang tersebut. Aku tidak berniat jahat. Aku masuk ke sini hanya untuk memperingatkanmu bahwa Jamrodi ada di sini, dan aku yakin dia ke sini untuk menghabisimu. Sambil berbicara, tangannya meletakkan sesuatu di bawah tempat tidur Shola. Setelah itu dia langsung pergi. Begitu menyelesaikan kalimatnya, senyumnya tampak mengembang. Bibirnya masih komat-kamit gak jelas. Kalimat terakhir yang terdengar jelas adalah, "Demit ora bakal ison dulit, setan ora bakal doyan." Shola melongo menatap punggungnya. Setelah laki-laki itu pergi, dia memutar otak. Bagaimana aku bisa lolos dari tempat ini tanpa ketahuan Jamrodi? Otaknya berpikir keras. Belum lagi Shola menemukan jalan keluar. Matanya melotot tidak percaya saat ia menyaksikan Jamrodi tampak mengintip dari balik kaca pintu. Shola langsung membeku, berusaha untuk tidak bergerak. Dia benar-benar takut ketahuan Jamrodi. Ia takut Jamrodi tahu bahwa dia tidak sedang koma. Tuhan, tolong selamatkan aku dari manusia biadab seperti Jamrodi. Keluhnya putus asa. Matanya tidak berkedip mengawasi pintu. Detak jantungnya tidak beraturan. Nyalinya memang telah terkikis habis oleh semua peristiwa tragis yang menimpanya akhir-akhir ini. Pertama, kematian tragis yang dialami Komari, lalu Sari, terakhir Bara. Bahkan nyawanya sendiri hampir terenggut. Apalagi saat secara langsung dia berhadapan dengan Satarang yang telah merobek perutnya dan membuatnya hampir kehilangan nyawa. Beruntung ibunya datang tepat waktu. Jika tidak, nasibnya akan sama seperti Bara. Keringat dingin sebesar biji jagung telah pun membasahi tubuhnya. Darahnya berdesir hebat, jantungnya kembali berpacu tiap kali ia melihat Jamrodi mengintip dari kaca pintu.
Dia tercekat, dadanya terasa sesak dan tidak mampu bergerak, seolah semua energinya telah terkuras habis oleh kehadiran Jamrodi. Sekuat tenaga dia berusaha menenangkan diri dengan cara menghirup udara sebanyak-banyaknya, lalu menghempaskannya perlahan. Namun oksigen di muka bumi seolah tidak cukup untuknya, seolah megap-megap seperti ikan yang diangkat dari dalam air. Pada saat itulah para perawat datang bersama dokter jaga, berusaha menenangkan Sola. Di ruangan Sola memang dipasang alarm otomatis yang terhubung dengan ruangan dokter, dan perawat jaga juga ada CCTV. Tenanglah Pak, dokter berusaha menenangkan Sola, tapi tubuh Sola malah kejang-kejang. Tangannya menunjuk arah pintu. Detak jantungnya tidak beraturan. Tekanan darahnya juga tinggi seperti pasien ketakutan dokter. Sola baru bisa tenang setelah dokter memberi suntikan. Tubuhnya langsung lemas. Beberapa saat kemudian dia terlelap. Apa yang sesungguhnya terjadi padanya? Saya kurang tahu dokter. Apa dia menerima pengunjung hari ini? Tidak dokter. Mungkin traumanya muncul kembali. Apa yang telah dialaminya muncul kembali di dalam ingatannya. Tangannya terus menunjuk ke arah pintu. Meski dia tidak dapat berbicara, mungkinkah dia melihat seseorang yang sangat dikenalnya? Bisa jadi. Dokter menghela nafas berat, memandangi Sola yang terbaring tidak berdaya. Apakah ada seseorang terus mondar-mandir di sekitar kamarnya? Tanya dokter kemudian. Wah, banyak sekali pengunjung hari ini di bangsal kita. Saya tidak terlalu memperhatikan. Baiklah suster, tolong dia lebih diperhatikan. Baik dokter. Dokter meninggalkan ruangan Sola diikuti perawat. Perawat berbelok ke ruang jaga, sedangkan dokter menuju ruangannya. Seseorang bermasker dan bertopi yang tadi masuk ke kamar Sola mengikuti dokter hingga ke ruangannya. Siapa Anda? Tanya dokter terkejut. Bagaimana Anda bisa masuk ke sini? Orang yang ditanya langsung membuka topi, lalu melepas maskernya. Tampak wajah Ayu muncul di balik topi, rambut panjangnya juga tergerai indah. Waryanti? Refleks dokter berucap sebuah nama. Bagaimana? Aku tidak memiliki niat jahat mas. Meski mungkin kau menganggap diriku bajingan, aku hanya berniat menyelamatkan pasienmu. Pasienku? Iya, pasien dengan kamar 309 yang kau nyatakan koma. Apa maumu? Aku yakin kau menginginkan sesuatu dari... Tentu saja, tidak ada yang gratis di dunia ini. Tapi mas tidak perlu khawatir. Kali ini tujuan kita sama, ingin menyelamatkannya. Dokter menatap tajam perempuan yang disebutnya Waryanti, mencoba menyelami ucapan perempuan cantik di hadapannya. Kau tidak percaya padaku? Mari, aku tunjukkan sesuatu. Waryanti langsung keluar begitu menyelesaikan kalimatnya. Dia langsung menuju ke ruang kendali. Dokter terpaksa mengikutinya. Waryanti menunjukkan rekaman CCTV selama sejam sebelumnya. Rekaman CCTV itu menunjukkan segala tingkah pola Jamrodi. Dia bernama Jamrodi. Dia bekerja sama dengan iblis untuk menghabisi mangsanya. Pasienmu Sola selamat karena aku menyelamatkannya. Jika tidak, dia juga sudah mampu seperti sahabatnya. Dokter masih tampak ragu-ragu. Kau masih tidak percaya dengan ucapanku? Kau pikir bagaimana seseorang bisa menelan air comberan dan daun kering? Mau bunuh diri? Dokter masih menatap perempuan di hadapannya, bingung. Kau juga lihat kan, perutnya robek karena kuku-kuku tajam. Kau pikir apa itu pekerjaan manusia? Katakan, apa yang kau perlukan dariku untuk menyelamatkannya? Akhirnya dokter bersedia bekerja sama. Mungkin segala bukti yang diberikan Waryanti yang membuatnya mempertimbangkan usulan Waryanti. Kau mesti mengubah angka 9 yang ada di pintu kamar Sola dengan angka 6 tanpa diketahui Jamrodi, apapun caranya. Lalu menyiapkan kamar yang sama persis dengan kamar Sola yang sekarang. Mesti kau buat seolah sedang ada pasien yang juga koma di sana. Selebihnya perempuan itu mendekat ke telinga dokter, lalu berbisik di telinganya. Mata dokter melotot sampai hampir keluar demi mendengar kalimat demi kalimat yang diucapkan Waryanti. Baiklah, aku setuju, ucap dokter kemudian. Waryanti keluar dari ruangan dengan senyum penuh kemenangan. Jamrodi yang sedang mondar-mandir di sekitar kamar tiba-tiba diusir oleh petugas kebersihan. Silakan keluar dulu ya pak, ruangan mau disterilkan. Nanti jika kami sudah selesai, bapak boleh masuk lagi. Bapak keluarga pasien yang sedang koma itu kan? Ucap petugas kebersihan Ram. Jamrodi meski menggerutu di dalam hati, cuma bisa menurut. Ia ngeloyor keluar dari bangsal rumah sakit tanpa berucap sepatah kata pun.
Seseorang dari tempat tidak terlihat mengawasi setiap gerak-gerik Jamrodi. Sementara di depan kamar Sola, seseorang telah mencopot angka 9 dan menggantikannya dengan angka 6. Sedang 2 kamar setelah kamar Sola, tim medis menyiapkan sebuah kamar persis seperti kamar Sola. Di depan pintu seseorang mencopot angka 6 dan menggantinya dengan angka 9. Semua pekerjaan itu dilakukan dengan sangat cepat. Setelah itu dokter spesialis memeriksa hasilnya. Dia tampak tersenyum puas. Petugas kebersihan yang tadi berbicara dengan Jamrodi juga ada bersamanya. Katakan padanya untuk kembali ke dalam. Tapi ingat, jangan sampai dia masuk ke kamar Sola. Giring dia untuk masuk ke kamar fiktif yang sudah kita siapkan. Baik dokter. Petugas kebersihan menemui Jamrodi yang mondar-mandir di luar bangsal, menyampaikan bahwa sterilisasi telah selesai. Jamrodi tampak senang dan berterima kasih kepada petugas kebersihan. Beberapa saat kemudian Jamrodi tampak kebingungan di depan kamar Sola. Seorang perawat mendekat. Bapak mencari kamar berapa? 309 suster. Kamar 309 ada di sebelah sana pak, 2 pintu lagi. Jamrodi tampak bingung. Tapi tidak urung dia berjalan ke arah yang ditunjuk perawat. Perawat itu memperhatikan Jamrodi tidak berkedip. Ada kengerian di bola matanya. Saat Jamrodi menoleh padanya, ia pura-pura tidak melihat Jamrodi. Jamrodi langsung masuk ke kamar tersebut. Sementara sebuah tempat tidur sedang didorong tim medis keluar dari kamar Sola. Mereka bergerak tenang keluar bangsal, lalu keluar pintu rumah sakit. Di depan pintu sebuah ambulan sudah menunggu. Waryanti berpakaian perawat menunggu di depan pintu ambulan. Begitu tempat tidur didorong masuk, Waryanti ikut masuk. Sedetik kemudian mobil ambulan itu meninggalkan tempat itu dengan kecepatan tinggi. Derit rem terdengar melengking saat mobil itu melewati tikungan sebelum masuk ke jalan utama. Jamrodi mencari Sola seperti orang gila, tapi dia tidak bisa menemukan jejaknya. Saat dia menanyakan pada suster jaga di rumah sakit, mereka mengatakan bahwa keluarganya telah memutuskan untuk membawa Sola pulang. Maksud sampean bagaimana? Apa dia sudah siuman? Tanya Jamrodi panik. Suster jaga hanya mengangguk sambil tersenyum. Jamrodi bergegas meninggalkan rumah sakit dan langsung menuju rumah Sola. Tapi rumah Sola sepi, tidak ada siapa-siapa di rumahnya. Lalu dia bertanya kepada tetangga yang rumahnya di samping rumah Sola. Tetangganya bilang orang tua Sola masih di rumah sakit menunggu Sola. Sampean yakin Kang? Tanya Jamrodi penuh selidik. Ya yakin lah, kunci rumahnya ada sama saya. Kalau mereka pulang, kan pasti ngambil kunci rumah toh. Keterangan tetangga samping rumah Sola membuat Jamrodi garu-garu kepala. Akhirnya Jamrodi kembali lagi ke rumah sakit, langsung menuju bangsal di mana Sola dirawat. Tapi saat ia menanyakan pasien yang bernama Sola, perawat jaga tetap mengatakan hal yang sama, bahwa Sola sudah dibawa pulang keluarganya. Tidak ada pilihan lain, Jamrodi balik lagi ke kampungnya. Ia terus mengintai rumah Sola. Beberapa hari kemudian orang tua Sola akhirnya pulang juga. Ternyata kedua orang tua nggak pulang beberapa hari ini karena mencari Sola, tapi mereka tidak dapat menemukan Sola. Pihak rumah sakit mengatakan bahwa pamannya yang telah membawanya pulang dengan alasan bahwa kedua orang tuanya sedang sakit dan mereka tidak memiliki biaya untuk menanggung biaya rumah sakit. Rupanya dokter yang menangani Sola telah bersandiwara dengan Waryanti untuk menghilangkan jejak Sola. Itu mereka lakukan demi keselamatan Sola dan demi keselamatan orang tuanya. Jika orang tuanya dilibatkan, Waryanti khawatir Jamrodi juga akan menghabisi kedua orang tua Sola. Sementara orang tua Sola sejak saat itu tidak pernah berhenti mencari Sola. Semua keluarga dan saudara-saudaranya mereka hubungi, tapi Sola tetap tidak ditemukan. Hari terus berganti, baik orang tua Sola maupun Jamrodi terus mencari keberadaan Sola. Tapi Sola seolah telah hilang di telan bumi, dan sejak hari itu, hidup Jamrodi tidak pernah tenang. Selalu diliputi kekhawatiran, takut jika sewaktu-waktu Sola tiba-tiba muncul dan membocorkan rahasianya. Setahun kemudian, "Permisi Pak," ucap seorang pemuda dengan gaya klasik unik dan nyentrik yang pasti tetap menarik. Ya, namanya Sola alias Ibis Katon. Wajahnya lugu, bodoh, tetapi pintar dan banyak akal. Melewati sekumpulan orang yang sedang melakukan ritual di pinggiran desa Wu. Hadi, Bowo, Medi, Didi, Ferry, Indri, Lina, Linda, Manda, dan Lita. Mereka adalah sebagian masyarakat desa Wu yang sedang bergerombol membentuk lingkaran. Seseorang yang duduk bersila di tengah-tengah lingkaran berucap,
Bocah songong amat ya, main lewat saja, tegas Ki Hadi. Merasa sudah bilang permisi, Sola terus saja berjalan tanpa menghiraukan ucapan Hadi. Woi, Jasembrol, berhenti! Teriak yang agak besar badannya dengan nada tinggi. Sola sama sekali tidak menghiraukan teriakannya, terus berjalan ke sebuah rumah. Rumah Pak Agus Kambing yang ia tuju untuk menemui perawatnya, Waryanti. Assalamualaikum, permisi, teriak Sola. Waalaikumsalam, masuk saja Kak, Mbak lagi mandi, teriak Mbak Waryanti. Janda anak dua tetapi dua-duanya ikut bapaknya di luar kota, dan Waryanti kembali ke rumah Pak Agus. Panggilan Agus Kambing diberikan orang-orang karena dulu Pak Agus terkenal di Desa Wu dengan santetnya yang melegenda. Setiap ritual selalu memakai media kambing sebagai penghantar ritual. Setelah Pak Agus tidak lagi menjadi dukun santet, ia memilih menjadi marbot masjid dan tinggal di masjid. Rumahnya diberikan kepada Mbak Waryanti yang menjadi janda. Pak Agus sendiri duda. Setelah kematian istrinya, Pak Agus bertobat. Ia tidak lagi menggunakan ilmu santet karena tidak ingin membahayakan orang lain. Tidak ingin ada korban lagi dari keluarganya. Ia mengabdikan dirinya menjadi marbot masjid. Kembali kepada Sola. Sola tidak mau masuk rumah sebab adab adalah seni tatanan ilmu dalam kehidupan. Sola hanya duduk di sebuah kursi yang berada di teras rumah sambil memandangi kebun yang kosong ditumbuhi pohon pisang. Sembari menyalakan rokok, pikiran Sola menerawang jauh. Seandainya aku tidak ditolong oleh Mbak Waryanti, pasti tidak akan selamat dari kekejaman Jamrodi. Gusti Allah punya 1000 cara untuk menyelamatkan umatnya yang ingin diselamatkan. Batinnya perih saat ia mengingat kejadian itu, sekaligus geram saat ingatannya kembali pada Jamrodi. Samar terlihat di antara dua gedebuk pisang berdiri sosok hijau besar sedang mengawasinya. Matanya merah melotot, tanda nggak suka dengan kehadiran Sola. Apalagi saat mereka sadar bahwa Sola sedang memperhatikan mereka juga. Apa kamu lihat-lihat? Ucap salah satu dari mereka sinis. Kamu buto hijau yang kemarin dikalahkan sama Mbak Waryanti ya? Alih-alih menjawab pertanyaan sang buto hijau, Sola malah balik bertanya lantang. Sosok buto hijau hanya diam saja. Sesaat kemudian tiba-tiba menunjuk Sola sambil memberi ancaman. Awas kau, tunggu hari apasmu, ucap buto hijau sembari berbalik badan lalu menghilang di kegelapan malam. Ah, udah kalah, ngancam lagi, ucap Sola dengan santuinya sambil menghisap rokok. Asap rokok keluar dari mulutnya, kemudian dari hidung menyusul. Beberapa detik kemudian ia mengeluarkan botol air mineral dari dalam tasnya dan ia taruh di sampingnya. Tiba-tiba Mbak Waryanti duduk di sebelahnya sambil mengeringkan rambut dengan handuk kecil. Udah makan Kak? Sola kaget lalu menggeser tubuhnya. Karena ia duduk di kursi panjang, Mbak Waryanti duduk mendesak tubuhnya. Tentu belum Mbak. Plok, sebuah tamparan mendarat di pipi Sola. Ngomong apa? Tanya Mbak Waryanti berang. Tentu belum Mbak. Tentu bukan kentu, jelasnya sembari mengusap pipinya. Memang agak keras tamparannya, wajah Mbak Waryanti tampak merah padam. Tetapi berusaha ia tutupi dengan terus berpura-pura mengeringkan rambutnya yang panjang. Sola memandanginya tanpa berkedip. Semok juga nih badan, bagus bodinya. Pantas walau sudah setengah tua masih cantik. Pinter milih baju dia. Pikiran kotor Sola mulai merasuki otaknya yang mesum. Pikir saja terus, mumpung gratis. Emang kamu pikir aku mau sama kamu? Ucap Mbak Waryanti ketus, membuat Sola gelagapan tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menahan malu. Namun Sola berusaha menyembunyikannya. Ya, biasa malu-maluin, jadi kalau cuma ucapan kayak gitu, tidak akan membuat Sola sakit hati. Jadi kamu kesini hanya ingin ketemu aku atau ingin menyelidiki kematian Sari dan juga Komari? Tanya Mbak Waryanti. Saya pengen tahu Mbak, jenis santet apa yang menghabisi mereka? Komari dan Sari kok kayaknya ampuh banget. Santet lawannya ya santet. Undang mereka dan cari informasi jenis apa saja mereka. Di Desa Wu semua jenis santet ada. Di desa ini semuanya menguasai santet, jelas Mbak Waryanti. Apa iya Mbak? Lah di sini ramah-ramah warganya, sopan-sopan. Balas Sola nggak percaya dengan ucapan Mbak Waryanti. Kamu tadi melewati rombongan orang yang sedang ritual? Tanya Mbak Waryanti. Iya Mbak. 2 diantaranya warga sini dan yang lain adalah orang jauh yang sedang ingin menyantet atau mereka sengaja belajar santet. Biasanya seperti itu. Kayak kamu kesini karena ingin mengetahui jenis-jenis santet, maka sebagai perawat
Aku sudah mendaftarkan kamu kepada ketua duku yang biasa dipanggil dedengkot atau sesepuh. Dedengkot memiliki wewenang menolak atau mengizinkan warga menerima murid dan mengajarkan ilmu santet. Dedengkot akan memberi arahan tentang peraturan dari kesepakatan dan mufakat dari hasil rapat yang telah disepakati bersama-sama. Setiap pemilik keahlian santet sebelumnya akan didata oleh dedengkot. Setiap mereka mengeluarkan mantra untuk siapa korban dan jenisnya santet apa yang bertujuan agar kelak ketika sedang menjalankan tugas menyantet dan ada lawan yang seimbang dan terjadi pertumpahan darah dan kalah, dedengkot bisa menyuruh yang lainnya agar membantu. Begitu loh mas. Mbak Waryanti menerangkan panjang lebar dengan seksama. Pakai didata juga toh mbak, dukun santet dulu ya. Sola menyeletuk. Mbak Waryanti tidak menggubris ucapan Sola. Ia langsung berdiri kemudian masuk rumah. Lagi-lagi Sola memandang tubuh Mbak Waryanti. Brengsek, bokongnya masih kencang. Enak banget mesti. Pikiran Sola mulai kemana-mana. Sola memang tidak akan pernah bisa lepas dari hal-hal yang berbau seks. Keluar lagi Mbak Waryanti dengan tangan memegang sesuatu. Bawa ini dan berikan kepada siapapun yang kamu suka asal lelaki. Jangan pernah kamu berikan kepada wanita. Sebab di desa Wu, wanita adalah lambang kehormatan. Sana berangkat dan cepat kembali. Nitip pulang bawain ansaplas yang besar, tegas Mbak Waryanti. Sola yang patuh pada perawatnya meraih sesuatu yang digenggam oleh Mbak Waryanti. Setelah dilihat ternyata kembang kantil yang ditusuk dengan jarum pentul. Berikan kepada siapapun yang kau inginkan dan itu akan menjadi sebuah pengalaman baru untukmu. Dan sekalian mengasah kemampuanmu, tapi tidak berbahaya, tetapi tetap waspada, pesan Mbak Waryanti. Sola pergi meninggalkan rumah Mbak Waryanti, berjalan santuy sampai di tempat ia berpapasan dengan rombongan yang di awal tadi. Pak, ini ada titipan, tegas Sola sembari menggenggam tangannya, lalu menyodorkan kepada seseorang. Jangan saya tamu di sini. Berikan kepada Pak Hadi saja yang asli sini. Orang itu berusaha menolak. Terima Di, jangan takut, tegas salah satu temannya sambil memandang tajam ke arah lelaki yang disebut Di. Lelaki tersebut hanya diam kemudian melihat ke arah teman-temannya. Terima enggak? Ucapnya. Terima, bentak Bowo. Ia adalah perawat beberapa orang yang ada di sana. Ragu-ragu laki-laki yang disebut Di menerima kembang kantil dari tangan Sola. Setelah bunga kantil diterima, perkenalkan, nama aku Hadi dan ini temanku Bowo. Dan ini semua yang kita bimbing. Jadi perkenalkan siapa namamu dan siapa perawatmu. Perkenalkan, nama saya Sola dan perawat saya Mbak Waryanti, ucap Sola memperkenalkan diri. Sampaikan salamku kepada Waryanti. Ingat, ini hanya sebagai ajang saling mengenal. Kita gunakan saparanak untuk bertarung di malam Ahad, ucap Hadi bertalet. Hadi, jangan saparanak, pakai satarang saja. Jangan libatkan keluarga. Ini hanya ajang perkenalan, Bowo dengan nada agak keras mengingat Hadi. Wajah Sola pun langsung berubah bias saat satarang disebut. Ya, ia yang telah merasakan kekejaman dari satarang, nyalinya langsung menjadi ciut. Waduh, kalau satarang bisa sekejam itu, bagaimana dengan sapranak? Satarang saja dulu. Sana pulang, katakan pada Waryanti, ucap Hadi. Tanpa diperintah dua kali, Sola pun langsung pamit. Saat kembali ke rumah Waryanti, Sola berjalan melewati samping mereka. Sampai di warung ia membeli hansaplas. Hansaplas besar bu satu, ucap Sola. Gak ada yang besar mas, hansaplas mas segini semua, ucap ibu warung dengan menunjukkan hansaplas. Yaudah bu, 10 bu ya, pinta Sola. Setelah menerima 10 lembar hansaplas dan menyambar barang yang ia beli, Sola pun kembali pulang ke rumah Mbak Waryanti. Mbak Waryanti, teriak Sola lantang. Berisik, masuk aja, aku lagi bikin kopi, balas Mbak Waryanti. Tiba-tiba Sola yang sedang duduk di kursi teringat sesuatu, ucapan dari Pak Hadi dan Pak Bowo. Satarang? Sapranak? Entahlah, ada sesuatu yang mencengkram nyalinya ketika kata satarang kembali merasuki ingatannya. Trauma dari kekejaman satarang terhadap dirinya kembali muncul. Tubuhnya kembali menggigil, jantungnya berdetak kencang, menggedor dadanya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai membasahi tubuhnya. Suara petir tiba-tiba saja menghajar pohon randu di depan rumah Mbak Waryanti. Sola kaget seketika. Detak jantungnya berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Kengerian semakin menguasai Sola.
Detak jantungnya kini semakin terasa menggedor dadanya. Pucuk pohon randu terbakar membara. Api membesar, tiba-tiba melayang lama-kelamaan membentuk sesosok manusia tinggi besar berbalut kain putih dengan embel-embel di kedua pundaknya. Melingkar kain hitam dari baju ke pinggang. Sebagian kepalanya terbalut kain putih hingga terlihat hanya sebelah mata saja. Nampak mata merah membercak di sebagian tubuhnya. Bercak merah menutupi kain putih yang dipakainya. Tubuh besarnya berangsur mengecil hingga menjadi seukuran manusia biasa. Mata Sola melotot ngeri menyaksikan semua itu. "Jangan kau lihat," ucap Mbak Waryanti dengan sigap. Tangannya menarik lengan Sola masuk ke ruang tengah. Lalu Waryanti kembali ke depan untuk menutup pintu. Suara petir kembali menyambar. Dak, dak, dak. Suara pintu diketuk dengan keras. "Masuk ke kamar, jangan keluar apapun yang terjadi," bentak Mbak Waryanti sambil mendorong tubuh Sola ke dalam kamar. Pintu kamar ditutup dari luar. Terdengar suara gemuruh angin menerpa atap rumah. Gemuruh angin mengitari itu rumah, mengelilingi beberapa kali, lalu terdengar suara gedoran dari luar, entah digedor atau ditendang. Lalu, krak. Pintu kamar terbuka pelan, terlihat Mbak Waryanti bergegas masuk. "Jangan berdiri seperti mayat hidup, berbaring," bentak Waryanti. Tatapannya mengintimidasi, memberi perintah, seolah bagai kerbau yang dicocok hidungnya, langsung berbaring di ranjang beralaskan kasur kapuk. Set, set. Suara pakaian dilepas. Ya, Waryanti melepaskan pakaiannya. "Lakukan, cepat," ucap Mbak Waryanti. Ia pun langsung terlentang dengan posisi kedua kaki diangkat dan sedikit terbuka. Kedua pahanya sedikit dibuka. Tubuhnya sudah polos tanpa selai benangkun. "Loh, maksudnya apa, Mbak?" Tanya Sola yang tadi dicekam ketakutan, kini mendadak menjadi linglung, terintimidasi dengan segala kekacauan yang datang tiba-tiba. Ditambah otaknya yang kini tidak mampu mencerna kelakuan Waryanti yang sinting sekaligus ganjil. "Keluarkan gagak biru dari tubuhku, cepat," bentak Mbak Waryanti. Sola masih nampak linglung berusaha mencerna perintah dari Waryanti. "Ayo lakukan cepat." Waryanti kembali membentak. Ia lalu membuka pahanya semakin lebar, yang ternyata Waryanti harus bersetubuh untuk menggunakan ilmunya. Pernah dengar ketika seseorang guru ingin menurunkan ilmu kepada muridnya, maka ia akan menurunkan semuanya dengan imbalan kematian. Ia mati setelah menurunkannya, dan cara menurunkan ilmunya dengan bersetubuh dengan muridnya ini hampir mirip. Ada juga supaya dapat ilmu dari gurunya, seseorang murid harus menghisap busa yang keluar dari mulut gurunya pas di hari meninggalnya. Murid yang tanggap maka ia akan menjilat atau menyedot busa itu supaya masuk ke dalam tubuhnya. Maka secara alami ilmu sang guru akan pindah kepada muridnya. Ini banyak terjadi di antara guru dan murid. Begitu juga dengan Waryanti. Ia yang sudah menguasai ilmunya mempunyai kunci tersendiri untuk melepas atau membangkitkan ilmunya dari dalam persembunyiannya. "Waduh, Mbak, mana bisa begini? Aku nggak bisa langsung gini loh, Mbak." "Ah, kelamaan waktunya nggak cukup. Satarang keburu ngamuk," tegas Mbak Waryanti sembari bangkit, lalu menghampiri Sola yang duduk melihat Mbak Waryanti yang saat itu tampak bingung menyaksikan kelakuan dari Waryanti. Dak, dak, dak. Suara gedoran pintu kembali terdengar. "Sudah, ayo lakukan," ucap Mbak Waryanti panik sembari mengambil posisi terlentang. "Berubah posisi, Mbak." "Brengsek malah ngelunjak, cepat," bentak Mbak Waryanti kemudian menarik tubuh Sola agar semakin mendekat. Di luar suara gemuruh masih riuh, angin mengamuk. Sola tidak menerima Waryanti untuk melepaskan penghuni ilmu dari raganya. "Mbak, kita nyerah saja. Aku nggak jadi dukun santet juga nggak apa-apa. Mungkin memang Tuhan tidak menghendaki aku mempelajari cara menyantet," ujar Sola menyerah. Ya, ini memang hal paling sinting yang pernah terjadi dalam hidupnya. Ia masih belum percaya bahwa ritualnya mesti dengan berhubungan. "Kamu itu loh, tinggal itu saja susah." Sola tidak berani menyentuh apapun dari tubuh perawatnya atau tubuh perawatnya. Waryanti canggung, malu bercampur jadi satu. Dok, dok, dok. Suara gedoran pintu kembali terdengar. "Sudah, ayo," ucap Waryanti tampak semakin panik sembari mengambil posisi terlentang. Sola masih terpaku bingung. Akhirnya Waryanti di sini mengambil inisiatif. Ia lalu menarik tubuh Sola. Tidak ayal tubuh Sola pun menubruk tubuh Waryanti, dan dalam satu gerakan yang sangat cepat, Waryanti membanting tubuh Sola. Sola merintih kesakitan. Waryanti tidak mempedulikan Sola yang merintih kesakitan. Ia pun langsung melakukannya dengan kasar. Maka terjadilah. Mata Sola melotot seolah tidak percaya. Bibirnya melongo saat tiba-tiba saja
Waryanti yang sebelumnya cantik jelita kini berubah mengerikan. Mulutnya perlahan muncul paruh, punggungnya muncul sayap. Waryanti merang memuaskan nafsunya. Dan bersama dengan itu, perubahan atas dirinya menjadi semakin jelas. Sola yang ketakutan pun terkulai pingsan. Keesokan harinya saat Sola terbangun, Waryanti pun sudah tidak ada di kamar itu. Tubuh Sola terasa remuk redam. Ada bekas biru-biru kehitaman hampir di sekujur tubuhnya. Ia berusaha bangkit meski masih terasa lemah. Tubuhnya setengah telanjang. Ia mencari pakaiannya tapi tidak ada satupun yang utuh pakaiannya. Sudah koyak semua. Selama pertempuran demi pertempuran di atas ranjang terus berlangsung, begitu pula pertempuran antar sesama orang yang belajar ilmu santet. Antara kubu Waryanti dan juga kubu Hadi serta Bowo. Di keesokan harinya Sola pun tidak dapat menemukan keberadaan Waryanti di rumah itu. Pada awalnya Sola mengira bahwa Waryanti hanya sedang keluar rumah sebentar. Saat hari berlalu dan berganti malam, Waryanti tidak kembali. Sola terus mencarinya hingga pagi kembali menjelang. Sola pun tidak dapat menemukan keberadaan dari Waryanti. Sola masih terus mencari. Sehari, 2 hari, 1 minggu hingga tidak terasa 1 bulan telah berlalu. Sola masih terus mencari keberadaan dari Waryanti hingga keluar dari desa. Dan saat mencari keberadaan dari Waryanti itulah Sola bertemu dengan Mbak Waria, Ayu dan Gendis di kampung yang sangat jauh dari desa Wu. Sejak saat itulah akhirnya Sola sering berkunjung ke tempat Mbah Waria, tapi atas permintaan dari Mbah Waria juga. Demi keselamatan Ayu dan Gendis, keberadaan mereka semua tetap dirahasiakan. Pada akhirnya Sola pun memutuskan untuk menggunakan ilmu yang telah dipelajarinya untuk membalas semua perbuatan Jamrodi. Dan saat kisah ini dibagikan, Jamrodi masih terbaring di atas tempat tidur. Menurut keterangan dokter, Jamrodi terkena stroke hingga ia menjadi lumpuh, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Padahal di luar sana, Sola sedang tersenyum penuh kemenangan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.